Selamat pagi. Kita akan bicarakan outbreak, kejadian luar biasa atau wabah ya. Kalau luas menjadi wabah, kalau lebih banyak orang terkena wabah. Kalau sangat luas meliputi lebih dari 2 benua, pandemi ya, pandemi. Contoh pandemi apa? Ebola, suatu pandemi. Apalagi ya, SARS, suatu pandemi. H5N1 tidak pandemi. SARS pandemi, apalagi H1N1 pandemi ya. Jadi gradasinya mulai dari kejadian luar biasa, lingkup kecil sampai pandemi ya, semuanya harus diinvestigasi. Tapi lebih penting dari investigasi adalah kontrol atau pengendalian. Ini yang akan kita diskusikan. Apa itu outbreak ya? Apa itu epidemik atau wabah? Mengapa selalu urgent? Mengapa selalu ini kejadian yang mendesak ya, yang harus segera direspons? Dan bagaimana kita mencegah supaya tidak terulang? Tapi tidak bisa dihindari. Keracunan makanan selalu terulang setiap kali ya. Penyebabnya juga sering kuman yang sama. Demam berdarah outbreaknya selalu terulang dari 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun ya. Nah, seakan-akan kita tidak belajar dari apa yang sudah kita ketahui. Ternyata sulit ya, antara pengetahuan sama implementasi pengetahuan itu di dunia nyata. Outbreak adalah peningkatan ya, yang unexpected ya, peningkatan yang relatif cepat. Biasanya ada lingkup geografi yang tertentu. Nah, kalau itu luas, saya katakan tadi adalah suatu wabah, mencakup wilayah geografi yang luas, mengenai lebih banyak orang. Nah, outbreak epidemiologi adalah ilmu tentang bagaimana kita mendeteksi klaster. Ya, tiba-tiba kok ada sekelompok kasus. Tapi sebenarnya KLB tidak harus klaster, satu kasus. Contohnya apa? Satu kasus cacar, waduh, sudah suatu peristiwa yang besar karena sudah dinyatakan tereradikasi. Satu kasus polio juga peristiwa yang besar karena kita ingin eliminasi ya. Satu kasus panu, enggak apa-apa ya. Ya. Mungkin ada wabah panu tapi biar saja gitu kan, karena enggak penting. Satu kasus difteri, KLB atau bukan? Ya, karena kita menganggap difteri itu harus satu saja sudah serius ya. Satu kasus tetanus pada bayi, KLB atau bukan? KLB karena kita ingin mengeliminasi. Satu kasus malaria, KLB bukan? Kalau di kota Jogja ya enggak pernah ada ya. Jadi mengapa menjadi urgent? Berarti nanti dulu kasus malaria diperolehnya di Papua karena dia barusan datang dari Papua. Itu bukan KLB. Tapi belum lama, sekitar 10 tahun yang lalu, lebih ya, mungkin 20 tahun yang lalu, terjadi KLB malaria di Melati. Sini masuk Melati atau bukan? Ya, Melati itu sini. Ada KLB malaria, artinya ada penularan karena ada nyamuk anofles di sawah ya. Nah, jadi ini adalah KLB, hanya 7 kasus sudah KLB ya. Jadi itulah ada cluster of disease in time and place ya, menjadi KLB. Jadi what is an outbreak kalau digambarkan adalah biasanya kita usually expected, karena Yogyakarta adalah endemik untuk demam berdarah ya, itu saja naik turun. Tapi ketika naik dengan tempo yang cepat ya, maka kita katakan adanya outbreak ya. Jadi inilah outbreak.
Nah, dari sisi epidemiologi lapangan, kalau kita sebagai petugas kesehatan di lapangan, maka problem outbreak adalah unexpected, tidak kita perkirakan, sehingga butuh respon segera supaya tidak meluas. Ebola itu waduh sudah menjadi pandemi, melintasi beberapa negara dan mungkin nyeberangi lautan, tapi karena sangat mematikan ya harus segera direspon. Tidak mematikan pun kalau itu menyebabkan penderitaan ya direspon ya, kecuali panu ya, sulit kalau panu ya, outbreak panu ya. Epidemiologist must travel to and work on location in the field. Jadi harus diselidiki, artinya harus datang ke tempat kejadian. The extent of investigation is likely to be limited karena kita terdesak waktu, sehingga kita harus cepat melakukan banyak hal dalam waktu yang sama, bekerja dalam suatu tim yang kompak ya. Mengapa kita harus meneliti segera? Karena kita dengan cepat harus menghentikan penyebaran penyakit. Kita harus mengetahui apa penyebab penyakit, sumbernya dari mana, penularannya bagaimana, siapa yang berisiko, mengapa paparan terhadap yang kita curigai tadi menimbulkan penyakit, seberapa besar penyakit tersebut. Banyak hal yang sudah dialami oleh pusat suatu program studi sekarang minat epidemiologi lapangan. Misalnya ada 12 orang meninggal di Magelang ya, Magelang masih ke utara, arah ke Kopeng. 12 orang meninggal dalam waktu yang singkat, 2 minggu, seminggu 2 minggu. Ini kan hal yang luar biasa ya. Kenapa kok meninggal? Tadinya sehat, tidak apa-apa, tiba-tiba meninggal. Kira-kira kenapa itu? Ya, sebelum berangkat kan kita harus mikir, ada apa ya? Kalau itu penyakit infeksi apa? Dan mengapa yang kena tidak satu rumah kena? Ya, beberapa rumah itu. Lalu kita cari, ternyata diselidiki, akhirnya yang sama itu adalah mereka makan tempe gembus. Tahu nggak tempe gembus itu apa? Tempe gembus itu ya dibuat dari ampas tempe atau ampas kelapa ya. Ampas tahu, betul, ampas tahu ya. Ya saya sering makan tapi nggak tahu membuatnya gimana. Tapi ketika dicurigai itu, lalu Bu Menteri juga concern karena di media, lalu Bu Menteri waktu itu Menteri Fadilah ditanyai, Bu kok sampai meninggal 12 orang dalam waktu singkat di Magelang, itu ada apa? Ya mereka makan tempe gembus. Lalu banyak protes ya. Makanan tempe gembus itu adalah makanan saya sehari-hari, saya belum pernah mati gitu ya. Pada protes ya, kalau mati nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis ya. Nah, akhirnya Bu Menteri konferensi pers lagi mengatakan, saya itu juga tiap hari makan gembus, jangan disalahkan saya kalau ngomong begitu, karena dari evidence ya. Nah seharusnya memang ini kan hal yang serius, peristiwa nasional ya, 12 kematian mendadak. Nah lalu mengapa tempe gembus itu menyebabkan kematian? Kalau memang apakah ada kuman ya, kita ingat tempe bungkrek ya, tempe bungkrek itu oleh racun dari bakteri ya. Sekarang sudah jarang sekali, tapi sekali masih ada karena dilarang ya, pembuatan sampai dilarang. Kalau dilarang makan tempe gembus, maka nah itu yang dikatakan Bu Menteri, kalau saya melarang pembuatan tempe gembus saya kehilangan lauk. Nah, jadi akhirnya kenapa tempe gembus yang di situ? Lalu ternyata diselidiki dari muntahan, dari sisa-sisa tempe yang ada, ternyata itu adalah insektisida. Jadi hati-hati dengan insektisida yang dipakai untuk membunuh nyamuk. Kok nyamuk apa? Wereng. Membunuh wereng di sawah ya. Nah, saya jadi ingat dulu ada teman saya almarhum di Purworejo, daerah Purworejo, sudah mau berangkat ke Jakarta mendapat penghargaan dokter teladan ya. Enggak jadi, kenapa? Karena ada 3 orang dalam satu rumah meninggal
di wilayahnya. Kenapa? Karena semuanya mereka itu punya kutu rambut, ya, punya tumo, ya, 3 orang itu. Lalu bergantian ingin mengatasi tumo itu dengan keramas menggunakan insektisida. Tumonya mati, orangnya ikut mati. Nah, sehingga ini lalu dampaknya dokter yang maunya jadi dokter teladan enggak jadi dapat penghargaan karena di wilayahnya ada orang meninggal bukan akibat tumo, akibat insektisida untuk membunuh tumo. Wah, ceritanya panjang ya. Jadi ini adalah masalah, tapi sebenarnya kan dokternya itu juga, wah, saya hanya karena nila setitik, ya, rusak susu sebelanga. Padahal nila setitik itu kerjaannya siapa? Kerjaannya Departemen Pertanian, penyuluh tani kan harus menyuluh supaya nggak pakai insektisida untuk memberantas tumo. Ya. Tapi karena kematian akibat keracunan, ya ini domainnya bukan domain pertanian, domainnya dokter. Nah, jadi ini contoh bahwa keracunan bisa oleh serangga, jadi harus nyimpennya baik ya, oleh serangga, oleh racun serangga atau oleh insektisida. Ya. Jadi kita sangat berkepentingan. Jangan-jangan apa yang menyebabkan kematian itu suatu kuman yang baru. Jangan-jangan yang tidak selalu kematian. Yang menyebabkan mikrosefali adalah virus yang baru, ternyata tidak. Ya, virus Zika itu tahun 71 sudah ditemukan di Jogja, menyebabkan demam. Tapi nggak tahu kalau ternyata Zika menyebabkan juga mikrosefali. Nah, ini kan new agent, bukan new agent tapi new effect yang kita ketahui. Banyak kasus yang kita duga demam berdarah sebenarnya oleh karena virus yang lain ya. Ya. Sehingga ada yang hemorrhagic fever with renal syndrome, itu adalah penyakit lain. Jadi kalau ada kasus demam berdarah disebabkan oleh kemudian ada renal syndrome, itu bukan dengue ya, virus lain. Tapi kita ingin menemukan new agent dengan melakukan penyelidikan. Lalu kita juga sekaligus harus sudah mengendalikan penyakit supaya tidak menyebar. Kita menilai berapa efektif ya kita bisa mengendalikan penyakit. Dulu dicontohkan oleh John Snow ketika ada kolera di London, lalu dia menyelidiki, oh ini ternyata pompa di Broad Street ini menjadi sumber ya, airnya kotor, tercemar, menularkan, menyebarkan kolera. Mereka yang minum dari air di pompa Broad Street, lalu dia mencopot handle pompa, akibatnya koleranya menurun. Nah, ini mengevaluate control measures, how to control the outbreaks now and in the future. Dan kita harus belajar supaya ke depan kita tidak mengalami outbreak yang sama. Lalu karena FETP juga pendidikan ya di FK, maka kita juga ada training opportunities. Dan seringkali kita juga harus mengatasi public, political and legal concern. Mungkin ada tuntutan kepada pemerintah daerah ya. Dan ternyata ada seorang yang ketika hujan kecemplung got ya, karena ada lubang, kecemplung got sampai patah tulang. Itu bisa nuntut pemerintah daerah. Mengapa lalai menutup lubang yang mencelakakan orang itu kan di pedestrian, di trotoar ya. Kok bisa? Nah, pemerintah daerahnya dituntut dan kalah ya, harus membayar. Nah, jadi kalau ada outbreak ini dianggap kelalaian pemerintah daerah, bisa dituntut. Sehingga ini adalah suatu legal concern. Demikian juga ini masalah publik karena menyebar di antara publik. Ya, ada masalah politik ya, ketika misalnya di Jakarta, di DKI ada wabah hepatitis A di antara banyak murid-murid sekolah, sangat mungkin terjadi. Atau wabah leptospirosis pasca banjir, bisa untuk menggoyang Ahok kan gitu. Tapi Ahok itu makin digoyang kok makin populer, makin top ya. Ya.
Unique aspects of outbreak. Jadi ini adalah beberapa aspek yang unik, ada urgensinya, ada keterbatasan dalam mengumpulkan data, ya. Sehingga kita analisis statistik untuk membuktikan mana atau sebenarnya faktor risiko yang penting itu kadang-kadang tidak bermakna. Lalu ada publicity, kalau itu hal yang menarik ya. Ya, publicity luar biasa. Dulu di Amerika ketika orang menggunakan tampon, ya, tampon pada waktu menstruasi memakai tampon ya, supaya kemudian leluasa bergerak dan beraktivitas. Tapi ternyata mereka yang pakai tampon beberapa mengalami shock. Shocknya bukan shock kaget, itu bukan. Shocknya tekanan darahnya drop, ya, shock beneran. Karena apa itu? Nah, lalu diterjunkan dari CDC Atlanta, ketemulah, lalu muncullah istilah toxic shock syndrome, ya. Karena tampon itu mengundang bakteri, bakterinya mengeluarkan eksotoksin, eksotoksinnya menyebabkan shock, dinamakan toxic shock syndrome. Lalu itu dilarang tampon itu ya, sehingga ya, kalau nggak salah tampon waktu itu dimasukkan ke dalam vagina, ya, jadi nyerap menstruasi, tidak keluar. Ya, itu sangat efektif dulu, tapi juga menyebabkan shock. Itu sangat, publicity-nya sangat tinggi. Nah, dalam outbreak investigation ada tendensi bahwa kita mengumpulkan apa yang esensial saja terus pulang balik, ya. Atau bergantian orangnya yang datang. Waktu Ebola itu kita mengirim 2 orang dari Indonesia, ya, 1 dari Kulon Progo dikirim ke Afrika. Siapa tahu nanti Ebola datang ke Kulon Progo, ya. Ternyata yaitu bergantian di sana. Kadang-kadang lalu ini menimbulkan kemarahan, ya. Kita tuh sudah menderita Ebola berbulan-bulan, cuma didatangi, terus suplai makanan juga terbatas dan sebagainya. Kita tidak leluasa bergerak karena ditakutkan menular, ya. Lalu WHO dilempari, ya, kantor WHO itu dilempari batu dan sebagainya. Lalu orang, ya, di Afrika, ya, apa saja bisa terjadi. Nah, sehingga kalau kita seperti itu, kita tidak concern terhadap masyarakat yang sedang kena wabah, maka kita akan sulit untuk mengumpulkan data berikutnya, untuk melengkapi data yang sudah ada. Oleh karena itu, don't leave the field without final results and recommendations. Kalau kita pergi dari daerah yang wabah, harus sudah ada kira-kira hasilnya apa, penyebabnya apa, cara penularannya bagaimana, cara mencegahnya bagaimana, rekomendasinya apa. Itu yang harus kita lakukan sebelum pergi. Dan kita harus, ya, kadang-kadang berlebihan, ya. Bu Menteri Fadilah mengunjungi Sumatera Utara, ketika itu dicurigai ada penularan H5N1 dari orang ke orang. Ini kan suatu peristiwa yang sangat besar, ya. Karena asumsi kita masih dari hewan ke orang, belum bisa dari orang ke orang. Sampai sekarang belum ada bukti yang kuat. Tapi diduga dulu di Sumatera Utara ini orang yang dekat dari orang ke orang. Nah, Bu Menterinya datang pakai pakaian astronot, masyarakatnya tidak. Ini kan, loh, kenapa? Apa yang berharga itu nyawanya Bu Menteri saja, gitu. Sehingga ya sudah, jangan membedakan. Kalau Bu Menterinya pakai pakaian astronot, masyarakatnya juga diberi pakaian astronot, jadi semuanya seakan-akan pergi ke bulan, gitu. Ya. Jadi ini harus sensitif, ya, kalau kita menyelidiki wabah di masyarakat. Triggered event, bagaimana kita lalu kemudian bergerak untuk mengendalikan wabah. Clustering of cases, deaths, dalam waktu maupun tempat. Unusual increase in cases, ya, atau kematian. Tidak biasa ini 12 orang sekaligus berbarengan mati dalam 1 minggu, kan tidak biasa. Kemudian biasanya ini yang sakit itu anak-anak. Demam berdarah sejak tahun 98 bergeser, kemudian remaja, dewasa terutama. Sekarang orang tua juga kena, ya. Ya, di Sarjito 70 tahun sakit demam berdarah. Aneh ini, 70 tahun kok masih sakit demam berdarah, ya. Cucu saya juga baru masuk dengue fever, ya.
pada saat yang sama seorang 70 tahun sakit demam berdarah gitu. Nah ini kan ada pergeseran, ada apa? Sampai sekarang kita juga nggak tahu ada apa sebenarnya. Kok sejak tahun 98 itu ada wabah besar, tidak terlalu besar karena setelah itu ada wabah lebih besar lagi. Tapi kok bergeser karena umur yang lebih tua. Ya ini belum ada disertasi ini yang nemukan ini. Ya, lalu high vector density ini juga, wah awas loh banyak nyamuk ya. Ini ya, vector density-nya. Malaria, awas di daerah malaria. Acute hemorrhagic fever, acute fever with renal involvement, altered sensorium. Ya ini satu kasus pun dengan demam, gangguan ginjal, nah, curiga ya. Gangguan ginjal bareng sama gangguan liver dengan demam, curigaan apa? Leptospirosis. Karena sulit mendeteksi leptospirosis di Jogja itu awas kalau ada gangguan ginjal, ya ada kenaikan kreatinin, tapi juga ada gangguan bilirubin, awas ini kemungkinan leptospirosis. Severe dehydration following diarrhea in patient above 5 years age, awas ini ada kolera. Ya, awas loh ada kolera. Di Tangerang masih ditemukan banyak kolera. Di Jogja menurut lab Kesda juga ada kolera. Ya. Unusual isolate dari bakteri yang mungkin resisten terhadap kuman ya, banyak kuman resisten. Awas. Berarti ngobati penyakit infeksi oleh karena bakteri ini sangat sulit ya. Karena resisten terhadap semua antibiotik. Nah lalu pertanyaannya, apakah kita harus melakukan investigasi karena mahal biasanya, membutuhkan dana, dan itu dari pusat disediakan dananya dari pemerintah pusat. Ya memang tergantung severity of illness dari yang beberapa yang dilaporkan tadi, potential for spread, availability of prevention and control. Kalau kita tidak bisa mencegah ya terus bagaimana? Ya misalnya wabah, dulu pernah wabah, dinamakan wabah ya, pada zaman krisis ekonomi dulu, orang gila kok makin banyak di jalanan. Nah ini outbreak toh, outbreak turun gunungnya orang gila. Wah, orang gila dari gunung mana ya? Tapi kok banyak sekali di jalanan dulu seperti itu. Apa sengaja dilepas atau pura-pura gila, diturunkanlah psikiater ya. Mengendalikannya gimana ini orang gila ini kan susah ya. Kalau ada wabah gila itu kira-kira virus apa itu ya, susah. Sehingga ya mungkin diinvestigasi tapi tidak lalu semua orang datang di tempat itu lalu dilakukan screening pada orang-orang ya, lalu di screening kegilaan ya, semua masyarakat ditanyai, kamu sering ngomong sendiri enggak, kamu sering ketawa sendiri atau enggak, kamu ya macam-macam itu ya. Political considerations. Jadi adanya banyak orang gila di waktu zaman krisis itu ya masalah politis. Waktu itu didatangi. Public relation resource availability. Nah penyakit yang membutuhkan investigasi adalah penyakit endemis seperti demam berdarah, tipes dan sebagainya yang kemudian merebak ya, menjadi lebih banyak di suatu daerah. Atau even a single case, misalnya tadi tetanus neonaturum harus segera datangi ya, kasusnya. Misalnya juga botulismus ya, Clostridium botulinum adalah bakteri yang mengeluarkan racun yang biasanya terperangkap di dalam kaleng ya, kaleng makanan. Nah, itu satu kasus saja sudah harus diinvestigasi karena mungkin kaleng-kaleng makanan yang lain juga terkena infeksi oleh Clostridium botulinum. Rare but international important disease. Kalau ada satu kasus H5N1 dilaporkan ke WHO, ada kasus yellow fever ya, dianggap sudah eliminasi, dilaporkan karena ada vaksinnya di Afrika. Atau kita mempunyai wabah yang kita tidak ketahui apa ini sebabnya ya. Harus diselidiki, ini penting karena kita tidak tahu penyebabnya apa, lalu berapa luas nanti menyebarnya wabah tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan terutama adalah preparedness and investigation, kesiapan.
Jadi memang tergantung kesiapan kita dan kecepatan bertindak itu merupakan suatu hal yang mempengaruhi bagaimana potensi penyebaran dari wabah. Jadi harus siap. Sebenarnya kita harus siap mengantisipasi demam berdarah karena seringkali menjadi wabah. Kita harus siap mengantisipasi leptospirosis di DIY misalnya. Kita harus siap mengantisipasi di kantong-kantong tertentu malaria di kokap misalnya. Campak, di mana kantong campak itu? Ya, di komunitas tertentu yang menolak imunisasi. Wajar nanti ada satu campak semuanya kena karena semuanya tidak mempunyai kekebalan. Kita prepare ketika diramalkan gunung Merapi akan meletus, erupsi. Apa yang disiapkan? Ya, obat-obat dulu tahun 2006 ya, obat-obat untuk luka bakar. Lalu kita siap evakuasi, kita siap nanti menyediakan tempat pengungsian dan sebagainya. Ya, kita siap melihat ke Merapi. Mbah Marijan mengatakan, nanti masalahnya itu bukan dari Merapi, tapi dari selatan sana. Benar, 2006 ada gempa di Bantul ya. Kita persiapannya luka bakar, yang dibutuhkan spalek sekarang ya. Banyak yang patah tulang dan sebagainya. Ya, jadi ini memang tak terduga wabah seperti itu ya. Itu juga wabah karena pada dalam waktu singkat kok terjadi banyak patah tulang ya. Ya. Jadi ini permasalahan yang kita hadapi. Lalu kesiapan itu apa? Ya, ini semuanya adalah administratif ya. Kita harus memperkuat surveillance system. Kalau kita tahu kira-kira mau terjadi apa. Kalau nggak tahu ya tetap surveillance system yang generik itu harus mampu mendeteksi kejadian-kejadian luar biasa. Constitute Rapid Response Teams. Biasanya sudah ada kelompok siaga bencana. Di daerah Kebumen karena sering ada bencana-bencana dari tanah longsor dan sebagainya, di setiap desa itu ada kader siaga bencana. Nah, ini bentuk preparedness. Kemudian dilatih, kemudian mungkin menyiapkan tadi supplies untuk kedokteran. Lalu kita high risk pockets, kalau malaria di daerah mana. Malaria itu di Kokap atau di pegunungan Menoreh yang di tempat yang paling tinggi itu banyak mata air ya. Mata air di situ. Nah, itu di situ mata air yang kemudian menggenang atau daerahnya itu gampang sekali basah gitu, malaria subur ya, di situ banyak bisa berkembang. Establish rapid communication ya, undertake information education, communication activities ya, masyarakatnya harus siap, availability of essential supplies, dan juga komite lintas sektor. Investigasi. Kita harus dengan cepat mengidentifikasi adanya masalah, merespon dengan cepat, ya, dengan cepat mengecek informasi awal, mempunyai plan of action, menyiapkan kerja di lapangan, lalu kita bisa mengkonfirmasi seberapa luas epidemi, verify diagnosis ini saat yang bersamaan kita lakukan ini. Diagnosisnya sebenarnya apa ini, demam ini? Oh, demam dengan kejang-kejang ini apa ini? Ya. Kemudian kita menghitung jumlah kasus, jumlah orang yang terpapar. Nah, kita selalu ingat person, place, and time itu adalah apa? Triad dari untuk descriptive epidemiology. Choose study design. Nah, nanti kalau kita mengumpulkan data, kita menguji hipotesis, kita harus pakai study design, collect specimen lab, conduct environmental investigation, formulate test hypothesis, sekaligus juga control measures, kemudian melakukan pengumpulan data orang-orang yang sehat juga ditanya, diselidiki, mungkin diambil darahnya, menyiapkan laporan dengan segera mengkomunikasikan temuan itu kepada mereka yang terutama bertanggung jawab untuk mengendalikan masalahnya. Jadi sekaligus ini mungkin tidak jelas mana yang lebih dulu, berbarengan harus dilakukan. Ya, recognition and response. Mungkin kita tahu dari koran ya, ada keracunan makanan di sana. Ya. Ada banyak orang yang di Boyolali itu ada penyakit aneh ya, yang gangguan saraf.
ya, lumpuh dan sebagainya. Apa itu? Check initial information, formulate plan of action, prepare fieldwork. Kita membutuhkan kalau itu suatu outbreak yang besar ya banyak spesialis, banyak pelbagai jenis klinisi maupun patologis, veterinarian, dokter hewan ya, termasuk yang menjadi wabah itu dari hewan ya. Confirm the existence of diagnosis ya, the existence of outbreak. Kadang-kadang kita lihat ini grafik ini dari anak sekolah di Thailand sudah dilakukan surveillance berdasarkan anak sekolah. Kalau anak sekolah itu kok banyak yang nggak masuk, artinya pasti ada penyakit yang sedang mewabah di masyarakat. Dulu saya ingat zaman saya SD itu kok banyak yang nggak masuk, doloro belen, nah, misalnya gitu kan. Dulu belen banyak, belen itu konjungtivitis ya. Sekarang jarang, tapi dulu sangat banyak. Ya, karena apa? Begitu ada satu yang belen, cerita sama orang tuanya, lalu, wes rasa melu ndak ketularan, gitu ya. Rasa mlebu sekolah, wah senang sekali ya. Ndak usah masuk sekolah, sehingga terjadi absenteisme yang besar. Apa ini diselidiki ya? Tapi absensi anak sekolah itu harus dilaporkan sehingga bisa dipantau melalui komputer. Zaman dulu nggak ada komputer. Ya, dulu hanya ditulis di papan tulis itu ya, nggak dicatat mungkin di buku register. Tapi kalau sekolahan saya tertib, dicatat ini. Hari ini yang nggak masuk berapa. Nah, verify diagnosis. Ya, berdasarkan klinis, laboratoris ya. Biasanya hanya 15%, 20% dari mereka yang kita curigai itu bisa dikonfirmasi laboratorium positif. Misalnya ada wabah di kampus dulu, demam, matanya kuning, muntah-muntah ya, otot-ototnya sakit, ternyata hepatitis A. Tidak banyak yang dikonfirmasi, tapi itu pun yang diperiksakan di rumah sakit baru ketahuan. Identify and count of cases, dihitung, lalu mungkin kita menyelidiki sumber infeksinya apa. Kalau bisa mengetahui indeks case, sumber penularnya siapa. Ya. Jadi malaria di Kokap itu biasanya 0. Tiba-tiba kok ada 3, 4, 5 orang. Siapa ini biang keladinya, kan harus dicari. Oh, si A ternyata baru pulang dari Lampung, ya kenanya di Lampung. Oh, baru pulang dari Papua, baru pulang dari NTT. Sehingga orang yang dari luar itu harus bukan dicurigai, dicatat. Nanti kalau dia demam, diobati segera, jangan diperiksa, ini jangan-jangan ini malaria. Saya dulu waktu jadi dokter jaga di rumah sakit, ada seorang yang jatuh lalu merasa keringat, banyak keluar keringat dan sebagainya pada waktu main bola ya. Itu orang Papua di Jogja main bola, jatuh kok keringatan semuanya, lalu dia merasa nggak enak badan, dibawa ke rumah sakit. Saya hanya feeling saja, ini Papua keringatnya seperti ini, kemarin demam ya, biasa demam-demam gitu sering muncul. Lalu ternyata diperiksa darahnya ya positif, banyak sekali plasmodium ya, Vivax ya. Jadi kalau ini di tempat yang ada nyamuknya Anopheles yang menularkan malaria ya, dia index case ya, orang yang harus dijaga dengan baik supaya tidak menular. Compile orient data digambarkan. Kalau gambar seperti ini, penyakitnya bagaimana menularnya? Dari orang ke orang ya, karena puncaknya banyak ya. Propagated epidemics, propagated itu disebarkan dari orang ke orang. Ya, jadi kita membuat spot map untuk mengetahui place, tempat ya, sehingga kita bisa tahu kalau leptospirosis itu banyak menularnya di daerah yang sawah-sawah, sungai-sungai kecil dan sebagainya. Itu karena kita membuat peta person
karakteristik dari orang. Choose study design biasanya kita lakukan case control, case cohort, dan cohort study nanti akan dibicarakan pada study design. Case control itu kita memeriksa yang sakit lalu mencari yang tidak sakit sebagai control. Kalau cohort kita memeriksa yang makan apa lalu diikuti, dicari, dilacak ya, sudah terjadi. Tapi dilacak, sakit enggak? Ya. Anda makan ayam ya. Oh, yang makan ayam semuanya sakit, jangan-jangan dari ingkung itu ya, ayamnya itu. Nah, ini adalah cohort atau case cohort. Case cohort itu dari suatu cohort kita punya listnya, lalu ada kasus yang sakit, lalu kita cari sampel dari, kalau itu yang besar ya, yang terkena, misalnya ada undangan 2.000 orang di Geraha Sabah ya, untuk pernikahan. Ya, 2.000 orang yang datang, kalau 2.000 orang itu kan 4.000 orang ya. Jadi katakanlah 4.000 orang, kok yang sakit diare muntah-muntah ada 2.000 orang. Wah, ini kan banyak sekali. Kalau tidak bisa kita semua datangi periksa ya 2.000 orang ya, ada yang di Jakarta segala macam ya. Lalu bagaimana ini ya, mungkin kita buat sampelnya saja, case cohort. Yang sakit siapa? Sampel dari yang sakit, lalu dari siapa yang tidak sakit, dari cohortnya itu, cohort yang makan ya, makan di Geraha Sabah misalnya. Size and availability of the exposed population, speed ya, kecepatan, kalau banyak yang mati kita harus cepat sekali. Hari itu juga sedapatnya bisa menemukan penyebab penyakit. Laboratorium sangat penting. Sayangnya kita itu banyak mengandalkan laboratorium itu ke lab kesda ya, di luar FK. FK itu agak pelit untuk laboratorium ya. Bukan pelit ya, mereka tidak terlalu berkembang. Ini kesan saya terutama untuk mikrobiologi. Ya, tolong pada dosen mikrobiologi buat lebih berkembang itu, supaya kita bisa labnya di situ gitu, untuk outbreak gitu ya. Banyak orang pinter tapi juga karena harus menjadi ketua blok dan sebagainya itu ya, jadi pekerjaannya dosen Anda itu banyak yang pinter-pinter akhirnya jadi ketua blok 5. Waduh, banyak membuat soalnya harus multiple choice, sulit loh membuat soal itu ya. Karena apa? Karena harus yang satu benar, yang 4 itu salah. Mencari yang salah itu sulit karena Anda bisa bedek, salah ya. Jadi saya dulu kalau menghadapi soal multiple choice itu belajarnya sedikit sekali, hampir nggak belajar menebak dari cara soalnya dibuat itu. Wah, ini jelas nggak mungkin gitu ya. Nah, yang mungkin mana? Tinggal 2, kira-kira yang mana, ngitung benik ya. Ya minimal kan dapat 6 gitulah, katakanlah 6 itu kan lulus ya, minimal C atau B itu kalau lagi malas belajar ya. Jadi ini adalah lab analysis, food, water, environmental samples, environmental investigation ya, a study of environmental conditions, dynamics of interaction with population, etiologic agents. Jadi ini adalah seringkali kalau untuk malaria kita harus meneliti lingkungan ya, breeding place untuk nyamuk dan sebagainya. Ini terutama bagaimana ini kok bisa merebak ya, wabah ini, mengapa kok bisa merebak. Formulate and test hypothesis. Tadi ada time, place, person, sangat penting. Descriptive epidemiology untuk berangkat ke stadium lanjutnya, yaitu suspected etiological agent yang hanya bisa dibuktikan di lab. The mode of transmission, cara penularannya, apakah melalui batuk, melalui makanan, minuman, melalui apa itu, bahkan infeksi adenovirus mata melalui alat untuk meriksa mata. Jadi ada wabah yang disebabkan mekanismenya oleh pemeriksaan mata. Jadi penyakit mata menjadi wabah, sumbernya adalah alat yang dipakai untuk memeriksa mata. Nah, ini bisa terjadi adenovirus ya.
Ya ini masalah statistik, OR, RR, OR mendekati RR kalau persentase kejadiannya itu kecil. Jadi step 13, tapi sebenarnya kapanpun harus segera kita pikirkan bagaimana kita mengendalikan wabah itu. Control measures. Kita perlu mungkin melakukan additional studies, ya. Find more patients, memperluas penelitian, ya. Pasien-pasien yang sakit maupun mereka yang sama-sama datang ke kondangan kok tidak sakit, ya. Kita pernah menyelidiki kandang, ya. Kandang ayamnya seperti apa, ada sampel-sampelnya, ada kuman apa di situ kok penularan salmonella, ya. Salmonella yang ada yang meninggal. Jadi kita harus serius meneliti salmonella jenis apa. Jadi banyak yang segera harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, tapi juga additional studies bisa penelitian kelanjutan dari yang sudah ketika, ya, laporan final dan rekomendasi sudah dilakukan. Mungkin kita walaupun sudah ada rekomendasi tetap melakukan penelitian untuk lebih meyakinkan lagi sebab sumber dari wabah itu apa, lalu apa yang unik dari wabah itu, mengapa kok sedemikian, ya, sedemikian seriusnya penyakit yang ditimbulkan. Laporan harus dibuat, hasil investigasi, temuan, rekomendasi, proses maupun apa yang ditemukan harus dilaporkan. Kita harus bisa mengkomunikasikan temuan, ya. Ini tidak mudah karena bisa menimbulkan gejolak, apalagi kalau itu menjadi perhatian pers nasional. Seperti Bu Menteri tidak salah mengatakan, Bu Fadilah, wabahnya karena tempe gembus. Masa tempe gembus yang mati 12 orang. Nah, jadi selama ini tempe gembus itu aman. Jadi hal semacam ini bagaimana mengkomunikasikannya. Seharusnya bukan karena tempe gembus, ya, tapi karena racun entah bagaimana mungkin menempel di tempe gembus. Kita nggak tahu apakah bungkusnya, apakah tempenya, apakah orang yang menyajikannya. Tapi sementara focal point-nya adalah tempe gembus, kan gitu kira-kira. Jadi bukan karena tempe gembus, wah lalu reaksinya menyebar. Ini communicate findings, suatu seni. Kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan penyakit, ya, supaya juga tidak menimbulkan kemarahan. Misalnya dulu reaktor nuklir di Batam, di Jogja bocor, menimbulkan kemarahan. Sebuah rumah sakit kalau melakukan X-ray radioaktifnya bocor, keluar X-ray-nya di pinggir jalan. Di situ ada orang-orang, ya, tukang beca, penjual makanan mangkal, terpapar terus oleh radiasi X-ray yang bocor. Ya, seharusnya ada pelindung dari kobalt, dari yang menyerap, ya, supaya tidak bocor keluar. Kalau keluar mengenai tukang becak, biasanya nongkrong di situ, kepapar terus punggungnya. Jadi sehari di ronsen 20 kali, ya. Di ronsen 200 kali jadi kanker paru, kan gitu kira-kira. Kan bisa marah kalau ini ketahuan di pers. Cara komunikasinya bagaimana? Nah, ini yang harus dilakukan. Pak, komunikasinya gimana kalau ada itu? Kalau enggak rumah sakitnya dibakar nanti. Ya, jadi harus hati-hati. Post epidemic measures. Setiap wabah itu harus menjadi pembelajaran supaya tidak terulang di kemudian hari. Bagaimana caranya? Ya, ini upaya-upaya untuk mendokumentasikan efikasi, keberhasilan control measures, dipantau. Setelah dikontrol bagaimana? Ditengok lagi, ya. Jadi dulu ada hari ABRI, anak sekolah pada nonton demo ABRI itu kan, wah bisa jungkir jempalik itu. Lalu anak sekolah supaya mengagumi ABRI, lalu diberi Coca-Cola dengan es. Lalu semuanya muntah-muntah pusing, ya. Kalau saya tulis laporannya, Coca-Cola menyebabkan wabah diare muntah-muntah. Ya mestinya bisa duta besar Amerika langsung nelpon saya, kan gitu kira-kira.
Ya disebutkan saja Coca-Cola, tapi kan ada esnya. Nah es itu kita selidiki, ternyata es yang dipakai untuk minuman es itu tidak selalu dibuat dari air yang matang, yang sudah digodok. Ya, air sungai bisa juga jadi es. Nah, ketika diselidiki tempat esnya di mana, wah memang itu produksi es yang besar. Airnya diambil dari mana? Dari sungai. Ya. Lalu tidak dilindungi, lalu ada burung nerlek di situ mengenai esnya. Ya. Lalu kuman itu memang kuman yang hidup di dingin, di es. Ya. Jadi inilah yang post epidemic measures pun, apakah pengendalian itu sudah dilakukan atau belum? Oke, terima kasih. Saya kira ini sudah selesai ya. Oke.